Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Saudara, firman Tuhan diambil dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara sekalian, terkadang kita itu lebih senang hidup itu mulus, tidak ada gelombang, tidak ada badai. Kita ingin semuanya serba berhasil. Karena kita selalu berpikir bahwa hal-hal yang baik, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang suci, begitu saudara, itu adalah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Semuanya harus berhasil, sukses. Bahkan kadang-kadang saya juga sering melihat anak-anak pun diperlakukan demikian. Anak-anak itu harus ranking 1 terus begitu ya. Anak-anak itu harus mendapatkan IPK-nya yang the best of the best begitu. Semuanya harus yang baik gitu. Sebab kalau tidak baik berarti kamu gagal. Saudara, dunia ini menghindari namanya kegagalan, saudara. Semuanya menghindari kegagalan. Baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, kalau lagi turun, pekerjaan kalau lagi susah, dan sebagainya, maka kita anggap bahwa kegagalan itu sebuah malapetaka yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga orang akan melakukan apapun untuk berhasil dengan segala cara. Jangan sampai gagal. Saudara, tidak demikian dengan Ayub, saudara. Tidak demikian dengan Ayub, saudara. Ketika Ayub menerima segala sesuatu, baik itu yang baik dan buruk adalah dari Tuhan, dan dia memahami, berusaha walaupun dia nggak bisa memahami apa rencana Tuhan dalam hidupnya, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang di sini yang kita suka kelewatan, saudara, miss. Yaitu bahwa kegagalan yang terjadi dalam hidup kita adalah supaya Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Dan hidup tetap terus bergantung kepada Tuhan. Terkadang kalau hidup kita, boleh dibilang lah saudara, terus konsisten, berhasil, tidak pernah ada badai, tidak pernah mengalami kegagalan, saudara. Kadang-kadang manusia itu jadi lupa segala sesuatu. Tetapi ketika Ayub itu menerima tanda petik kegagalan dalam hidupnya, tanda petik ya, kegagalan dalam hidupnya, maka dia lebih dalam lagi memahami bahwa Tuhan memiliki rencana yang hebat dalam kehidupannya. Konon katanya saudara, seorang master, seorang seniman yang level tinggi, konon katanya saudara, adalah mampu memperbaiki sesuatu yang salah menjadi indah. Saudara, ini ujaran-ujarannya begitu saudara ya. Artinya apa? Seorang master itu, ataupun boleh bilang seorang yang sangat-sangat profesional di dalam bidangnya, dia mampu membuat sesuatu yang salah. Entah salah rancangan, entah salah bentuknya, entah salah segala macamnya saudara sekalian. Tetapi sama dia dibuat indah. Ini yang membedakan master dengan boleh dibilang masih pemula begitu saudara. Saudara, Tuhan kita melebihi dari master, melebihi dari segala-galanya saudara. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengetahui persis apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ia inginkan dari kita adalah kesetiaan kita. Walaupun kegagalan yang nampaknya kita alami, saudara. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, kita mampu memahami rencana-rencana indah yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, apa yang kita alami harus membuat kita semakin bertekun dengan lutut kita di dalam doa, dan semakin teguh iman kita
di dalam memahami firman Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.